Momen yang tidak pernah diceritakan tapi dialami semua jamaah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Lentera Hati Official. Teman-teman, setiap orang yang berangkat haji membawa cerita hidupnya masing-masing. Ada yang menabung puluhan tahun, ada yang berangkat karena panggilan tak terduga, ada juga yang membawa doa-doa yang sudah lama disimpan. Namun, ketika kaki mereka menginjak tanah suci, semua perbedaan itu perlahan menghilang. Ada pengalaman-pengalaman yang terasa sama, yang hampir pasti dialami oleh setiap jamaah. Apakah saja itu? Yuk kita kulik. Yang pertama, takjub yang membungkam kata. Momen pertama kali melihat Ka'bah bukan sekedar melihat. Banyak jamaah menggambarkannya sebagai pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jantung berdegup lebih cepat, langkah melambat, dan mata seolah tak ingin berkedip. Sebagian orang langsung menangis, sebagian hanya terdiam, mencoba memastikan bahwa ini bukan mimpi. Bangunan yang selama ini hanya dilihat di foto atau video, kini ada di tepat depan mata. Dan saat itu banyak yang merasa kecil, sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, air mata yang datang tanpa diundang. Teman-teman, selama di tanah suci, air mata seolah punya jalannya sendiri. Saat tawaf mengelilingi Ka'bah, ketika membaca doa, bahkan saat hanya duduk diam di sudut Masjidil Haram, air mata bisa tiba-tiba jatuh. Yang menarik, tangisan ini sering bukan karena kesedihan, tapi karena perasaan yang terlalu penuh. Rasa haru, syukur, penyesalan, dan harapan bercampur jadi satu. Seolah hati akhirnya menemukan tempat untuk berbicara tanpa suara. Yang ketiga, lelah yang menguji tapi menguatkan. Haji adalah ibadah yang menguras fisik. Jalan kaki yang jauh karena hotelnya jauh, cuaca panas, antrian panjang, dan padatnya jutaan manusia, terutama saat di Mina, menjadi tantangan yang begitu nyata. Tubuh lelah, kaki pegal, bahkan terkadang hampir menyerah. Tapi disitulah letak keajaibannya. Banyak jamaah merasa mendapat kekuatan tambahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah ada energi yang terus mendorong untuk tetap melangkah, menyelesaikan setiap rukun dengan penuh kesabaran. Yang keempat, persaudaraan yang melampaui segalanya. Teman-teman, di tanah suci, semua atribut dunia seolah ditinggalkan. Tidak ada perbedaan jabatan, kekayaan, atau status sosial. Semua memakai pakaian yang sederhana, semua menghadap arah yang sama. Di Masjidil Haram, teman-teman bisa melihat orang dari berbagai negara saling membantu tanpa perlu bahasa yang sama. Senyuman, isyarat tangan, dan kepedulian kecil menjadi bahasa yang universal. Air minum dibagikan, tempat duduk dipersilahkan, bahkan doa pun sering dipanjatkan untuk orang yang baru saja ditemui. Disinilah banyak orang benar-benar merasakan arti umat yang sesungguhnya. Yang kelima, bingung, tersesat, dan belajar ikhlas. Hampir semua jamaah pernah mengalami momen kebingungan, tersesat di area luas Masjidil Haram, salah jalan di Mina, atau terpisah dari rombongan. Awalnya mungkin merasa panik, tapi lama-lama banyak yang belajar untuk lebih tenang dan berserah. Karena di tanah suci, bahkan momen tersesat pun sering berubah menjadi pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan, dan kepercayaan bahwa selalu ada jalan untuk kembali. Keenam, momen merenung yang sangat dalam. Di antara semua rangkaian ibadah, ada satu momen yang begitu kuat secara spiritual, yaitu saat wukuf di Arafah.
Tempat ini jutaan manusia berdiri dengan satu tujuan, berdoa dan memohon ampun. Tidak ada aktivitas lain yang lebih penting selain berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah banyak jamaah benar-benar bertemu dengan dirinya sendiri, mengingat masa lalu, menyesali kesalahan, dan memohon masa depan yang lebih baik. Banyak yang mengatakan inilah titik balik dalam hidup mereka. Yang ketujuh, berat untuk berpisah. Ketika semua rangkaian ibadah hampir selesai, muncul perasaan yang tak terduga, yaitu berat untuk pulang. Meninggalkan Ka'bah bukan hal yang mudah. Ada rasa kehilangan, ada keinginan untuk lebih lama. Bahkan banyak yang berjanji dalam hati, "Ya Allah, izinkan aku kembali lagi ke sini." Karena tanah suci bukan hanya tempat yang dikunjungi, tapi tempat yang meninggalkan jejak di hati. Teman-teman, haji bukan sekedar perjalanan fisik dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia adalah perjalanan batin yang mengubah cara seseorang melihat hidup, memahami dirinya sendiri, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itulah alasan mengapa setiap orang yang pernah ke sana selalu rindu untuk kembali. Demikianlah uraian tentang momen yang tidak pernah diceritakan tapi dialami semua jamaah haji. Karena inilah momen-momen yang jarang masuk dalam cerita atau foto perjalanan haji, tetapi justru menjadi bagian paling dalam dan paling bermakna dari ibadah haji itu sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.